Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Sekarang kita akan membahas di semua LRS ujian. Tapi sebelum kita membahas LRD, baiknya kita mengenal dulu tabel-tabel yang pernah kita buat di ujian ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa tabel ya dari ujian ini. Mungkin takutnya ada yang belum ngerti ya, jadi kita di konsol ya, kalau di Windows kan ada Touch MD namanya. Nah, kalau di ini sih beda lagi ya, kalian kan pakai Windows, jadi biasanya ada tuh cara masuk SQL, beda-beda sih ya. Kalau di sini kayak gini, biasanya disuruh masuk MySQL dulu, dan ngomongin MySQL dulu, MySQL dulu, lalu setelah itu bakal muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini itu kan ada beberapa tabel ya, misalkan show database untuk munculkan semua database. Nah, banyak kan. Nah, kita kan bikin apa kan, untuk bikin tabel ujian sekolah, maka tinggal di use ujian sekolah. Tuh, di ujian sekolah ini terdapat beberapa tabel. Untuk munculin tabelnya yaitu show tables. Lalu ada berapa tabel ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tabel. Nah, ada tabel admin. Tabel admin kita lihat definisi admin. Nah, admin sudah berapa? 5 field ya. Ada ID, ada nama, mungkin nama si admin, sini username, password untuk login adminnya, username sama password. Lalu ada date created, ini tuh data ini tuh di inputnya kapan, disimpannya di sini. Terus ada status itu ada on off yang pernah kita jelasin waktu itu ya. On off itu status apakah data ini udah dihapus atau belum gitu. Kalau udah dihapus berarti off, kalau belum dihapus berarti on. Lalu ada sekarang bank soal, bank soal ini kumpulan dari beberapa kumpulan semua soal mungkin ada di sini di bank soal. Bank soal ini mempunyai mata pelajaran, terus ada kelas, pegawai, mungkin ini mata pelajaran nyambungnya sama tabel mata pelajaran. Nah, nyambung sama ini. Terus kelas, karena ininya apa ini mul tuh kurang tahu apa ya mul. Mungkin mul itu nyambung gitu, nyambungnya kemana? Nah, kelas ini nyambungnya ke berarti ada apa ya? Origin key namanya. Nah, nyambungnya ke tabel kelas. Kalau kelas nyambungnya ke tabel kelas, kalau pegawai nyambungnya ke tabel pegawai. Gitu. Terus habis bank soal ada kelas, kelas. Nah, di kelas, oh ya ini belum ya, ini tuh soalnya itu apa gitu kan, tuh ada jadi batas limitnya 300 karakter. Terus takutnya soal itu ada gambar. Nah, ini ada gambarnya juga 50 karakter. Nah, ini status seperti yang tadi, date creator seperti yang tadi sama juga. Lalu di sini ada tabel kelas ini ada tingkat itu kelas berapa, cara 2 ya, berarti emang 2 karakter doang. Terus ada jurusan itu, nah ini kan mul ya, berarti nyambung lagi sama tabel lain, sama tabel ini juga tabel jurusan, berarti TSC jurusan. Nah, ini tuh nyambung gitu, origin key. Lalu ada status sama ya. Nah, di sini ada tabel apalagi, tabel jurusan. Nah, tabel jurusan ada nama, keterangan, dan status. Kalau namanya itu misalkan apa
MM gitu. Nah, keterangannya itu multimedia lah, bisa apa, bisa menyimpan kepanjangan, mungkin ada di sini tuh nama itu mungkin nama singkatnya doang. Lalu setelah jurusan ada apa lagi, ada kelas siswa. Kelas siswa. Eh, kelas siswa. Nah, kelas siswa ini terdapat 3 field, ada siswa, ada kelas, dan tahun ajaran. Siswa ini sama kan, ini tuh mul, tuh bikinya itu ada tulisan mul, berarti ini tuh nyambung sama tabel lain. Kalau emang siswa berarti nyambung sama tabel siswa, kalau kelas nyambung sama tabel kelas, dan tahun ajaran nyambung sama tahun ajaran. Jadi ini tuh kayak kelas, tabel kelas siswa itu gunanya buat nyimpen history gitu, si siswa ini tahun ajaran ini tuh kelas berapa, kan beda-beda tuh. Kalau tahun ajaran pertama itu kelas 1, tahun ajaran kedua kelas 2, kan jadi nggak pernah sama tuh. Jadi ini tuh ada historinya biar gak hilang, disimpannya di kelas siswa. Terus itu ada tabel mata pelajaran. Nah, DC mata pelajaran. Nah, mata pelajaran itu ada ID, ada kode, ada nama. Mungkin ini tuh saya pakai kode ya, karena biasanya mata pelajaran itu di sekolah-sekolah itu cuma disingkat. Kalau bahasa Inggris tuh jadi BIG atau apa, terus matematika tuh jadi MTK biasanya gitu. Terus nama mungkin namanya adalah kepanjangan dari si kode ini. Kalau MTK itu matematika gitu. Nah, makanya saya lebih di sini tuh lebih apa ya? Lebih detail mungkin. Habis itu ada pegawai. C, pegawai. Pegawai itu oh harus salah, ini harusnya NIP sih. Alter, tablet, pegawai, TV, lupa lagi ya. Gak apa-apa dah. Baca 20. Salah, nggak apa-apa lah. Nanti aja. Lupa lagi. Nah, di sini tuh ada NIS. NIS itu harusnya NIP sih. NIP itu berarti nomor induk pegawai. Terus ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin itu INAM. INAM itu berarti cuma diisinya yang bisa L sama P doang. Berarti L itu laki-laki, P itu perempuan. Terus alamat, ada username sama password, ini buat login ya. Terus ada status, ada date create. Sama seperti yang tadi, status itu buat ini tuh udah dihapus apa belum. Terus ada date create, itu data yang di insert itu tanggal berapa gitu. Setelah itu ada siswa. Yes, siswa. Nah, kalau sama aja ya kalau saya sama pegawai, mungkin ini bedanya, ini harusnya NIP. NIP itu nomor induk pegawai, dan ini tuh NIS, nomor induk siswa. Setelah itu ada lagi tahun ajaran. C, tahun ajaran. Nah, di sini tahun ajaran ada field, 4 field, ada ID, ada nama, ada aktif atau status. Terus ada pertama nama. Nama itu nama tahun ajarannya apa? Biasanya kan ada namanya itu ada 2020 sampai 2021. Terus ada 2021 sampai 2022 itu nama. Sudah aktif, tahun ajaran ini aktif enggak gitu. Kalau aktif berarti on, kalau nggak aktif berarti off. Nah, kalau status itu status tuh kayak tadi aja sama ini tuh status ini, file ini data ini dihapus atau enggak. Kalau dihapus berarti off, kalau di enggak berarti on gitu. Nah, ini ada default ya. Nah, default ini gunanya buat, jadi kalau emang apa, data isinya enggak ditentuin sama kita, berarti otomatis bakal ngisi apa? Ngisi off, defaultnya off. Terus ini defaultnya on gitu. Kalau sisanya null mungkin. Di situ ada apa lagi? Ada ujian. Ya, ujian beberapa field, ada tanggal, berarti tanggal di ujiannya kapan, tanggal dimulai ujiannya kapan. Terus ada pegawai, pegawai itu yang memulai ujiannya siapa gitu. Nah, ini mul kan, berarti nyambung sama tabel pegawai.
Terus ada jam mulai. Jam mulai ini berarti si ujian itu mulainya jam berapa, terus ada jam selesai. Nah, selesainya jam berapa? Kan time berarti itu bentuknya jam ya. Lalu ada mata pelajaran ini mul kan berarti nyambung sama tabel mata pelajaran. Terus ada ujian tipe itu biasanya eh, kayak ujian ini tuh tipenya apa? Tipenya UAS atau UTS gitu. Nah, gitu. Jadi ini mul juga kan otomatis kalau mul itu nyambungnya sama tabel ujian tipe. Terus ada tahun ajaran. Tahun ajaran berarti nyambungnya sama ujian tipe eh, bukan ujian tipe sama tabel tahun ajaran juga karena bentuknya mul. Jadi ujian ini disimpan tahun ajaran biar tahu gitu kalau ujian ini tuh diselenggarakannya pas tahun ajaran apa ketahuan gitu. Terus ada keterangan mungkin apa ya keterangan tambahan kalau ujian ini tuh misalkan apa guru kadang suka memberi keterangan tambahan mungkin nah bisa disimpan di sini di keterangan. Terus ada status kayak tadi sama grade. Setelah itu ada ujian jawaban. Ujian jawaban. Ujian jawaban ini ada dua field. Yang pertama, mungkin kita harus ini dulu ya, bahas ujian tipe dulu. Ujian tipe. Ujian tipe ada nama, keterangan, status kayak tadi kan saya udah dijelasin kalau ujian tipe itu kayak UAS atau UTS. Mungkin ini namanya UAS atau UTS mungkin bisa diisi gitu. Kalau keterangannya mungkin kepanjangan bisa UAS itu berarti keterangannya ulangan akhir semester atau apalah terserah admin yang ngisi sebenarnya. Terus setelah itu ada tabel ujian soal. Nah, ujian soal ini ada 4 field. Yang pertama ID, ujian, bank soal, dan satu soal. Mungkin nah ini kan mul ya, ini juga mul. Jadi pasti kalau si ujian ini tuh nyambung ke tabel ujian. Nah, si field bank soal ini juga nyambung ke bank soal. Jadi eh, sebenarnya kenapa ada bank soal terus ada ujian soal juga. Jadi bank soal itu menampung seluruh soal kelas berapa aja. Cuman si ujian soal ini tuh jadi si guru ingin mau memulai ujian, nah itu nggak perlu ngikut lagi, tinggal milih soal apa aja nih yang mau dimasukin ke ujian yang dimulainya gitu. Jadi tinggal milih gitu. Nah, jadi tinggal manggil ID si bank soal doang gitu. Terus ada juga tabel apa lagi? Ada tabel pilihan ujian pilihan. Ujian pilihan ini ada 6 tabel, 6 field. Ada ujian soal, pilihannya apa, gambarnya apa, jawabannya ini tuh benar atau enggak gitu. Yang pertama contohnya ujian soal, si soal ini pasti mul kan, berarti nyambungnya sama tabel ujian soal, otomatis si pilihan ini tuh maksudnya kan si soalnya itu pasti pilihan ganda. Nah, semua pilihan gandanya itu tersimpan di sini gitu di tabel ujian soal. Nah, setelah itu nah ini tuh soal yang keberapa gitu. Nah, pilihannya apa gitu. Jadi batasnya ada 2 karakter, terus mungkin pilihannya juga bisa ada bentuk gambar. Nah, kita siapin juga gambar. Nah, terus ada juga jawaban. Kalau pilihan ini tuh jawabannya benar atau enggak gitu. Kalau benar berarti true, kalau enggak berarti false. Setelah itu ada ujian nilai. Ujian nilai ini ada siswa, ada ujian, ada nilai. Mungkin ini
Mul kan pasti itu. Nyambungnya sama tabel siswa juga. Ini mul nyambungnya sama tabel ujian. Jadi si siswa ini ujian apa, nilainya berapa gitu. Misalkan ujian siswa pas ujian UAS nilainya 90. Nah, gitu. Terus habis itu ada ujian jawaban. Nah, ujian jawaban ini jadi si bentar. Siswa ujian pilihan. Ujian pilihan. Ujian soal ujian. Oh. Hmm. Nah, di setiap ujian ini tuh tempat nyimpen jawaban dari semua siswa gitu. Jadi apa? Jawabannya apa yang disimpan, jadi tersimpan di sini semua jawabannya. Pasti ini tuh kayaknya mul semua, soalnya tuh ini siswa nyambungnya sama tabel siswa, terus ini ada mul juga nyambung sama ujian pilihan. Udah ya berarti. Terus kita lanjut ke ERD sekarang. Nah, ERD pertama ada dari siswa dulu ya. Siswa ini tuh field-fieldnya yang tadi itu. Nah, siswa memiliki field apa? Nah, di sini tuh ada tuh banyak memiliki. Jadi siswa yang pertama siswa memiliki kelas, siswa memiliki tahun ajaran. Jadi eh, menghasilkan sebuah tabel detail yang bernama, harusnya ini kelas siswa sih, tapi kita sebut aja memiliki, takutnya ya si ibu kurang apa ya, kurang setuju mungkin kalau diisi kelas siswa. Jadi kita sebut aja memiliki. Nah, si siswa itu emang memiliki kelas kan, pasti di kelas itu terus siswa ini juga memiliki tahun ajaran, bentuknya ini too many. Jadi setiap siswa bisa mempunyai beberapa kelas, tapi di kelas juga banyak gitu siswanya. Terus tahun ajaran sama kayak gitu, siswa itu si siswa ini bisa ada di beberapa tahun ajaran. Nah, di beberapa tahun ajaran juga itu banyak siswanya. Jadi saling berkaitan ya. Sama-sama banyak lah intinya. Jadi ini tuh many sama ini juga siswa ini many. Nah, nyambungnya si siswa ke kelas, terus ini siswa ke tahun ajaran gitu. Jadi bukan ini kelas ke tahun ajaran, tapi ini siswa ke tahun ajaran. Jadi gitu bentuknya. Ke sini, terus ke sini, terus ini ke sini, lurus gitu. Setelah itu kelas juga di kelas memiliki, nah ini harusnya apa ya, underline di garis bawah karena ini tuh variation key gitu. Si kelas ini memiliki jurusan. Nah ini kan ada tuh yang di garis bawahi jurusan, otomatis ini tuh nyambung ke sini. Nah jadi satu jurusan itu mewakili beberapa kelas gitu, bebas kan, misalkan jurusan multimedia berarti bisa ada di beberapa kelas, bahkan di kelas 1 multimedia, kelas 2 multimedia. Nah, satu jurusan itu bisa dipakai berapa kelas, tapi si kelas nggak bisa memakai beberapa jurusan gitu. Nah, itulah yang disebut dengan one to many. Setelah itu masuk ke ujian langsung. Nah, ujian memiliki di pegawai. Pegawai membuat ujian. Nah, pegawai membuat ujian. Nah, di kayak tadi kan di field ujian itu ada pegawai kan? DC pegawai ujian. Nah, itu kan si pegawai itu yang membuat ujian. Nyambung sama tabel kan, mul. Pasti ini tuh tabel nyambung ke tabel pegawai. Nah, pegawai ini bisa membuat beberapa ujian, jadi one to many gitu. Jadi si pegawai bisa membuat beberapa ujian. Nah, setelah membuat, si ujian ini memiliki beberapa field. Banyak ya fieldnya kalau nggak salah. Nah, ke sini tuh ujian memiliki beberapa field. Yang pertama ada tahun ajaran,
ada kelas, ada mata pelajaran dan ujian tipe. Itu kan pasti ada tuh tahun ajaran, mul kan memiliki beberapa. Terus ada ujian tipe, ada mata pelajaran dan sama ini tuh kalau pegawai sih yang membuat kan. Jadi logikanya kayak gitulah kalau RD. Nah, terus ada tahun ajaran. Jadi satu ujian bisa pakai beberapa tahun ajaran, bukan bagi beberapa kelas, bisa pakai beberapa mata pelajaran dan bisa juga pakai beberapa ujian tipe. Jadi bentuknya one to many gitu. Nah, one to many, 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 many. Udah. Setelah itu eh, setelah ujian ada apa lagi tadi? Ada ujian soal. Ada bank soal. Nah, si pegawai juga bisa membuat soal ke tabel bank soal. Nah, jadi satu pegawai itu bisa membuat beberapa soal. Jadi bentuknya one to many gitu. Setelah itu si bank soalnya juga langsung ke ujian soal. Ujian soal itu memiliki beberapa field mungkin TSC ujian. Oh, mungkin ada yang salah ini ya. Ada yang harus dibenerin. Ujian soal. Oh, ada tapi ujiannya kurang. Tapi ini juga ada ujian sih. Mau enggak? Ujian. Mungkin nanti di fix aja di laporan sama apa? Sama poin-poinnya. Tambahin. Nah, di ujian soal terdapat bank soal dan ujian. Nah, ini nyambungnya sama ke ini. Jadi apa? Ujian soal itu banyak, tapi bisa nyambung ke satu ujian. Harusnya ini sih bukan one to many ya, berarti ini too many. Ujian soal itu bisa mencakup beberapa, harusnya one to many sih. Entah. Hmm, udah itu mah ujian soal. Apa lah. Jadi si ujian ini bisa memiliki apa ya? Bisa memiliki beberapa soal, benar sih. Jadi satu ujian soalnya pasti banyak kan. Nah, itu terus ada bank soal lah. Ini ngambilnya ke sini nih. Ngambilnya ke sini si bank soal ini tuh dipakai di beberapa ujian soal juga. Nah, jadi kan bentuknya ngambil gitu. Si pegawai itu kayak milih soalnya itu soal yang berapa aja, yang nomor berapa aja gitu. Nah, setelah itu ada ujian pilihan. Satu soal itu kan ini tuh ujian online kan pasti pilihan ganda ya, nggak mungkin ada yang esai gitu. Jadi eh, satu soal tuh bisa mencakup beberapa pilihan. Kan ujian soal itu misalkan apa yang disebut dengan soalnya kayak gitulah, apa yang disebut dengan bla gitu. Pasti pilihannya ada banyak kan, ada A jawabannya ini, B jawabannya itu, C jawabannya itu. Nah, gitu. Jadi bisa banyak itu bentuknya one to many. Setelah itu bank soal juga nyambung ke sini ya, karena emang relasinya tuh jauh ya, jauh tuh. Jadi ini juga kan ada mata pelajaran sama kelas, sedangkan mata pelajaran sama kelas itu di atas kan. Jadi ya udah bikin aja apa jalurnya ke sini nih. Sini memiliki pertama ada kelas, nah yang kedua ada mata pelajaran bentuknya one to many. Jadi satu bank soal itu bisa mencakup beberapa
Oh, salah, salah, salah. Ini harusnya one. Ini harusnya one. Nah, ini tuh many. Nah, gitu. Kebalik. Jadi banyak soal itu cuma bisa mencakup satu mata pelajaran atau satu kelas gitu. Bisa bisa aja sih sebenarnya ini many to many. Nah, gitu, many to many. Jadi sama-sama banyak gitu. Jadi setiap kelas juga itu pasti bukan satu kelas ya kan yang membutuhkan bank soal. Lalu ada ujian pilihan. Ujian pilihan ini, nah si siswa itu menginput ujian, ujiannya bentuknya ujian pilihan. Jadi, nah ini tuh langsung muncul detail. Di detail ini ada ujian dan pilihan. Sebenarnya ini tabel ujian pilihan yang tadi nih. Ya. Ujian, jawaban. Nah, itu kan ada siswa sama ujian pilihan. Nah, itu sama siswa sama ujian pilihan. Itu tuh hasil dari siswa sama ujian pilihan, hasil detailnya gitu. Kalau emang bentuknya kayak gini, terus unitnya itu jadi tabel gitu. Nah, pasti relasinya itu many to many. Nah, udah tuh ERD ya. Mungkin kurang jelas sih ngejelasinnya, tapi lah nanti tanyain aja deh. Setelah itu ada LRS, mungkin LRS sama aja ya. Nah ini LRS juga kayaknya ada yang harus dirubah, soalnya nggak kurang rapi sih. Nah kalau LRS mungkin gampang ya, cuman FK ini nyambungnya kemana gitu. Ya udah ikutin aja alurnya. Ini tuh cuma kayak foreign key nyambungnya ke primary key yang mana, tuh kan siswa nyambungnya ke primary key siswa pasti. Tuh nyambung ke sini terus. Nah nyambungnya ke primary key siswa. Udah sih kalau kalau masa LRS mungkin tinggal dilihat-lihat aja sih ini tuh nyambungnya kemana. Forensky ini tuh nyambungnya ke primary key mana. Lihat aja jadi si Forensky nyambungnya ke primary key yang mana gitu. Bukan primary key yang nyambungnya ke Forensky mana, tapi Forensky FK nyambungnya ke primary key mana. Ya, mungkin gitu ya. Udah. Hmm.